قل Kita lihat hadis 22 tentang puasa, sholat, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Dari Abu Abdillah Jarir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Bagaimana pendapat Anda? Kabarkan kepadaku apabila aku mengerjakan sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu. Apakah aku akan masuk surga?" Nabi SAW menjawab, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Ada lanjutannya, makna. Makna aku mengharamkan yang haram ialah aku menjauhinya, dan makna aku menghalalkan yang halal ialah aku menghalalkannya dengan meyakini kehalalannya. Ya, lihat. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza sholaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa halaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah." Gimana pendapatmu jika aku sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, aku menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram, dan aku tidak nambah sedikit pun selain itu, berarti cuma seputar 4 hal saja. Ada di situ disebut zakat? Ada enggak? Enggak. Ada disebut haji? Tidak. Ya, cuma 4 ini. Salat, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apakah aku masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Naam, iya." Rawahu Muslim. Kita lihat penjelasan hadis. Siyam secara bahasa berarti menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah syariat, siyam adalah menahan diri dari berbagai pembatal, dari terbit fajar hingga terbenam matahari dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, siyam menahan diri, imsak minasyai', menahan diri dari sesuatu. Namun kalau secara istilah, kalau kita bahas siyam atau saum atau puasa, itu adalah menahan diri dari berbagai pembatal. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari dalam rangka beribadah kepada Allah. Pembatalnya makan, minum, hubungan intim, muntah dengan sengaja, ya, dan bercumbu sampai keluar mani. Nah, itu ditahan dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Pembatal-pembatal tidak boleh dilakukan. Nah, itu namanya siyam, itu namanya puasa. Terus pengertian lagi menghalalkan. Menghalalkan yang halal maksudnya adalah 1. Meyakini kehalalannya, 2. Mengamalkannya. 1. Meyakini itu halal. 2. Mengamalkannya. Artinya yang halal ini kita nikmati. Jangan sampai ya punya keyakinan ini sudah tahu halal terus dia haramkan. Beda kalau punya pantangan. Ya, beda kalau di sini kalau punya pantangan. Oh, saya alergi makan ini, beda. Tapi dia masih yakini halal. Dia mungkin tidak coba itu, namun yang penting dia yakini halal dulu. Cukup di situ. Kalau dia tidak bisa konsumsi karena ada pantangan tertentu, nggak masalah. Terus mengharamkan yang haram. Maksudnya adalah menjauhi yang haram dengan meyakini keharamannya. Berarti 2 juga, yakini itu haram, kemudian menjauhinya. Khamar kita yakini haram dulu. Kemudian yang kedua, kita jauhi yang haram ini. Tidak cukup kita jauhi saja. Kalau kita jauhi tidak yakini itu haram, tetap belum sempurna. Ada orang gak bisa minum khamar, dia jauhi khamar berarti. Bukan berarti dia yakini itu haram, bukan. Boleh jadi dia punya pantangan-pantangan tertentu. Wong dia masih yakini itu boleh, bisa jadi. Jadi di sini ada 2 hal kalau mengharamkan yang haram. Yang pertama yakini itu haram, yang kedua menjauhinya. Kalau menghalalkan yang halal, yang pertama meyakini itu halal, yang kedua mengamalkannya.
Terus tentang surga. Surga adalah negeri yang penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang bertakwa. Tentang surga disebutkan dalam ayat, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 17. Ya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Nikmatnya masih tersembunyi. Min qurrati a'yun, enak untuk dipandang. Jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Diterangkan lagi dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah sediakan pada hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Bacalah jika kalian mau. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang. Nah, adatul ibadis solihin, aku telah sediakan pada hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala uzuna sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Faqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau, yaitu tadi surat As-Sajdah ayat 17. Nah, ini seputar surga. Karena tadi lagi dibicarakan amalan ini nanti membuat seorang masuk surga. Jawab Nabi, iya. Lalu kita lihat, ternyata amalannya kan tadi cuma beberapa aja. 4 ya. 1 apa tadi? Sholat. 2 puasa. 3 menghalalkan yang halal. 4 mengharamkan yang haram. Sekarang kita lihat lagi hadis yang menyebutkan ada yang punya sedikit amal saja, cuma cukupkan yang wajib, juga membuat dia mudah masuk surga. Coba kita lihat hadisnya secara lebih lengkap. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa sedikit amalan saja bisa membuat seseorang masuk surga, yaitu ketika mencukupi dengan yang wajib. Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki yang beruban kepalanya dari ahli Najd datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dapat mendengar gema suaranya, tapi tidak dapat memahami apa yang ia katakan, sampai ia berada dekat dengan beliau. Berarti sudah sepuh. Dan tadi disebut laki-laki yang sudah beruban. Kalau untuk uban penyikapannya ada 2. Yang pertama dibiarkan apa adanya. Yang kedua boleh diwarnai selain warna hitam. Warna apa kalau begitu? Warna pirang atau coklat. Yang penting nggak ungu, pink gitu. Itu simbah-simbah milenial. Nah. Terus ternyata ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, dia tanya tentang Islam, dijawab dulu tentang sholat. Islam itu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Terus laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Oh, berarti sholat yang wajib cuma 5 saja, ya kan? Berarti selain itu sunnah. Jika kamu mau tambah yang lain silakan. Yang lain itu sunnah, yang ini wajib. Terus Rasulullah SAW mengatakan lagi, Islam juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Nah, puasa yang wajib berarti puasa Ramadan. Yang lainnya jadi sunnah. Dicukupkan dengan puasa wajib saja. Sholat wajib 5 waktu, terus puasa wajib, puasa Ramadan. Terus Thalha melanjutkan, Rasulullah SAW menyebutkan lagi tentang masalah zakat. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. dengan sodako sunnah. Yang wajib itu zakat. Yang selain itu jadi sodako sunnah. Mau nambah silakan. Namun yang wajib cuma zakat saja. Terus lalu lelaki tersebut berbalik pergi lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahkan dan juga mengurangi sedikit pun darinya. Rasulullah SAW lantas berkata, beruntunglah orang tersebut jika ia jujur.
Aflaha in sodako. Beruntunglah orang tersebut jika dia itu jujur. Berarti dia cukupkan dengan apa? Sholat wajib, terus puasa Ramadan, terus zakat. Ya. Cuma 3 ini saja. Cukupkan dengan yang wajib, mudahkan dia masuk surga. Nabi SAW katakan, aflaha, engkau dapat keberuntungan. Yaitu keberuntungan yang dimaksud selamat dari neraka, mudah masuk surga jika kamu jujur menjalankan yang wajib-wajib tadi. Berarti cuma mencukupkan dengan yang wajib. Sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Para sahabat semangat dalam bertanya. Nah, lihat semangat dalam bertanya. Terus yang kedua, Tujuan para sahabat radhiyallahu anhum adalah masuk surga. Itu tujuan utamanya. Tujuan utama mereka hidup bukanlah untuk memperbanyak harta, memiliki banyak anak, tidak untuk bermegah-megahan dalam hal dunia. nah tujuan mereka adalah yang paling penting dari diri mereka. Mereka prioritaskan masuk surga. Terus Dalam hadis ini disebutkan 4 macam ibadah, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. nah, 4 macam ibadah ya. Sholat, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Terus 4. Manusia jika mencukupkan dengan sholat 5 waktu, maka ia dimudahkan masuk surga. Nah, justru kalau lalai dari sholat 5 waktu, Islamnya dipertanyakan. Ya, lalai dari sini mudah-mudahan tinggalkan sholat. Islamnya dipertanyakan ketika itu. Karena di hadis yang ketiga dulu kita bahas dari Arba'in An-Nawawiyah, Bunyal Islamu ala khamsin. Nabi SAW mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di antaranya sholat. Namanya dibangun di atas 5. Berarti kalau satu tiang nggak ada, yaitu tiang sholat nggak ada, bangunan Islam nggak ada juga. Maka Islamnya dipertanyakan ketika itu. Kalau sholat tidak ada, maka urgen sekali memelihara sholat. Terus 5. Sholat 5 waktu dan puasa merupakan sebab masuk surga. Ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisaban, berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Terus yang keenam, pengertian masuk surga karena sebagian amalan yang dikerjakan punya 2 kemungkinan makna. 1. Ia masuk surga selama terpenuhinya syarat dan tercegah dari penghalang. 2. Ia masuk surga selama bertauhid, karena tauhidlah yang membuat sholat, zakat, puasa, serta amalan lain diterima. Nah, di sini disebutkan kalau dikatakan masuk surga, ini ada 2 kemungkinan maknanya. Ia masuk surga dengan 4 amalan tadi, asalkan terpenuhi syarat dan tercegah dari penghalang. 2, ia masuk surga. Catatan pentingnya, bisa dengan 4 amalan tadi masuk surga asalkan bertauhid. Bertauhid berarti apa? Meninggalkan syirik. Maka sholatnya baru diterima, puasanya baru diterima, zakatnya baru diterima. Terus yang ke-7, pengertian masuk surga juga ada 2 makna. Menurut Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah, yaitu masuk surga untuk pertama kali, atau yang penting masuk surga walaupun tertunda. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh itu Menteri Wakaf Kerajaan Saudi Arabia. Menteri Wakafnya juga punya kesibukan untuk ngisi pengajian. Ini Pak Menteri loh ini. Pak Menterinya itu punya majelis khusus. Bahkan majelis beliau itu dinanti-nanti oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Madinah, di kota-kota yang lain. Yang kalau dia yang ngisi, itu lebih orang perhatian. Karena pembahasannya lebih menarik. Dan kaidah-kaidah dari beliau itu lebih mencerdaskan. Ya. Ringkas gitu pembahasannya, kaidah-kaidah banyak disampaikan gitu. Padahal Pak Menteri loh ini. Ya. Sibuk kayak begitu, coba lihat. Majelis punya banyak, kitab-kitabnya juga punya banyak. Syarah kitab ini banyak sekali. Dan orang lebih senang kejar kitab beliau dibandingkan dengan ulama lain. Ya, karena kecerdasan yang beliau miliki itu. Ya, masih hidup saat ini. Masih menjabat sebagai Menteri Wakaf, ya, ngurus masalah wakaf Kerajaan Saudi Arabia. Jadi kalau Saudi Arabia itu, kalau di negeri kita kan Kementerian Agama yang ngatur semuanya ya. Namun kalau di sana dibagi-bagi lagi.
Yang ngurus wakaf siapa, yang ngurus ini siapa, ngurus ini siapa. Bukan berarti Saudi nggak ada kementerian agama. Malah lebih detail lagi kementeriannya dibandingkan dengan kita gitu. Jadi satu-satu bidang dikuasai. Nah, beliau katakan masuk surga itu ada dua pengertian. Pertama, masuk surga untuk pertama kali. Berarti masuk surganya langsung. Dengan 4 amalan ini bisa masuk surga secara langsung. Untuk pertama kali langsung masuk surga. Ada pengertian yang kedua, yang penting masuk surga walaupun tertunda. Namun ujung-ujungnya apa? Masuk surga. Yang pertama itu awalan masuk surga pertama kali, yang kedua ma'al yaitu masuk surganya tertunda, tapi yang jelas masuk surga. Lebih enak yang mana kalau gitu? Pertama apa kedua? Yang awalan, berarti masuk surga pertama kali. Terus yang kedelapan, tidak boleh mencegah seseorang dari yang halal. nah, sudah yakin yang halal, tidak boleh cegah seorang dari yang halal. Terus ada kritikan untuk perkataan Imam Nawawi nomor 9. Beliau mengatakan mengharamkan yang haram adalah menjauhi yang haram. Yang tepat adalah meyakini haramnya dan menjauhinya. Karena kalau tidak diyakini keharamannya berarti tidak meyakini hukum syar'i. Begitu pula menghalalkan yang halal adalah meyakini halalnya dan melakukan yang halal tersebut. Berarti pengertian dari Imam Nawawi ada kekurangan. Ya, Imam Nawawi cuma punya kekurangan ketika definisikan mengharamkan yang haram, harusnya tambah dengan satu lagi, meyakini itu haram. Baru kemudian yang kedua menjauhinya. Berarti dua hal. Yang pertama meyakini itu haram, yang kedua menjauhi yang haram tadi. Terus yang ke-10, zakat dan haji tidak disebutkan dalam hadis ini, dan ia beramal hanya terbatas pada 4 amalan saja membuatnya masuk surga. Ada 2 alasan untuk menjawab hal ini. 1. Zakat dan haji jika tidak dikerjakan sudah masuk dalam kalimat mengharamkan yang haram. 2. Yang dimaksud masuk surga adalah jika terpenuhi syarat dan terlepas dari penghalang atau masuk surganya tertunda. Nah, yang pertama zakat dan haji nggak masuk. Itu sudah masuk dalam keumuman, entah masuk menghalalkan yang halal atau mengharamkan yang haram. Berarti zakat dan haji juga dilakukan. Atau ditambahkan lagi, ini nggak cukup pakai hadis ini. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan memperhatikan hadis-hadis yang lainnya. Oh, hadis ini sebutkan ini masuk surga dengan 4 amalan. Kita tambahkan lagi, oh dia punya kewajiban dalam harta, berarti ada zakat. Oh dia mampu lagi untuk berhaji, berarti ada berhaji, berarti juga harus dimasukkan dalamnya. Karena mesti melihat dari syarat-syarat dari hadis lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas ya untuk hadis sampai 23. Yang mudah-mudahan bermanfaat dan Allah terus memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.